Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Erniawati dan teman sekelompok saya, Singgi. Siang ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah Sufi Healing 2. Kami berdua akan presentasi dengan judul Terapi Air. Langsung saja masuk ke materi ya. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah terapi air. Terapi air ini pertama kali digunakan pada zaman Mesir kuno. Selain itu, pada peradaban Yunani dan Romawi kuno juga telah melakukan hal yang sama. Penduduk Mesir menggunakan esensial dan bunga untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sementara itu, bangsa Romawi dan Yunani memiliki kebiasaan berendam dalam waktu yang lama untuk terapi. Kemudian, pada abad ke-19 mulai dikenal dengan daya apung air yang bermanfaat untuk terapi latihan dalam air. Bangsa Yunani bahkan membuat undang-undang yang mewajibkan mandi air dingin bagi masyarakat dengan berbagai cara metodologi yang terkait dengan mereka. Metode terapi air ini sudah digunakan pada zaman Hippocrates, diawali pada tahun sekitar 500 Masehi. Terapi air ini bisa dibilang adalah salah satu metode terapi yang cukup lama atau bisa disebut terapi yang paling klasik karena dalam perawatan penyakit dan sudah dipergunakan sejak dulu oleh ras-ras primitif. Nah, begitulah secuil sejarah tentang terapi air. Berikutnya adalah tentang pengertian terapi air. Yang pertama yaitu pengertian terapi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terapi berarti usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, atau disebut juga pengobatan penyakit dan perawatan penyakit. Menurut Subandi, terapi adalah usaha jiwa, usaha rasa, usaha mental adalah proses formal interaksi antara dua pihak atau lebih, yang satu adalah profesional penolong dan yang lainnya adalah penolong atau yang ditolong, dengan catatan bahwa itu menunjukkan pada perubahan atau penyembuhan. Selanjutnya adalah pengertian air. Menurut KBBI, air adalah cairan jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, yang diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen. Air itu bagaikan kebutuhan wajib bagi makhluk hidup. Kalau kita tidak memiliki air atau tidak mendapatkan air, kita pasti akan menjadi dehidrasi, kita menjadi lemah. Lalu, bagi tumbuhan, mereka tidak akan tumbuh subur dan akan menjadi layu. Contohnya adalah seseorang pengidap penyakit batu ginjal. Nah, disarankan oleh dokter untuk banyak mengkonsumsi air putih. Penyakit demam berdarah, diare, darah tinggi, dan penyakit lainnya juga disarankan untuk meminum air putih. Nah, kita tersadarkan kalau air itu sangat bermanfaat bagi kita, bagi tumbuhan, atau bagi makhluk hidup lainnya. Ternyata, air juga mampu memberikan efek pengobatan terhadap berbagai jenis penyakit manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terapi air adalah usaha untuk memulihkan kesehatan pada seseorang dengan media air yang dibacakan doa yang dilakukan dua pihak atau lebih, yang satu adalah profesional, penolong, dan yang lain adalah pertolongan atau yang ditolong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Singgi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahapan terapi air, di mana tahapan terapi air di sini itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan awal terapi air. Tahapan awal terapi air di sini itu bertujuan untuk pendekatan kepada si pasien agar si pasien itu menjalani keakraban oleh si penerapis, agar si pasien itu tidak merasa terganggu dan bisa merasa nyaman kepada si penerapis. Yang kedua itu adalah tahapan inti terapi air. Di dalam tahapan inti terapi air ini itu tahapan penyembuhannya, di mana penerapi itu menggunakan metode seperti air. Nah, untuk menyembuhkan penyakitnya yang dialami oleh si pasien, di antaranya dengan cara air yang diambil dituangkan di dalam gelas, dan kemudian
air tersebut itu dibacakan oleh penerapi berupa doa, dan kemudian air tersebut itu diminumkan oleh si pasien. Dan yang ketiga itu adalah tahapan akhir terapi air. Nah, tahapan akhir terapi air ini itu pendampingan secara jarak jauh dengan cara berkomunikasi dengan si pasien. Kenapa? Karena untuk mengetahui kondisi perkembangan si pasien setelah proses beberapa kali terapi yang ia jalani. Yang selanjutnya itu adalah manfaat mengkonsumsi air putih atau air bening. Mungkin dari teman-teman sudah tahu seberapa manfaatnya sih air bening itu atau air putih itu di dalam tubuh kita. Jadi peran air bening atau air putih itu sangat penting di dalam tubuh kita. Saya di sini akan memberi beberapa manfaat mengkonsumsi air putih. Yang pertama itu manfaatnya itu adalah dapat memperlancar sistem pencernaan. Yang kedua, membantu memperlambat tumbuhnya zat-zat penyebab kanker. Yang ketiga, mengatasi migran. Yang keempat, itu dapat menghindari dehidrasi. Yang kelima, memperbaiki kemampuan daya tahan tubuh. Yang keenam, itu menyehatkan jantung. Jadi manfaat mengkonsumsi air putih itu sangatlah banyak sekali di dalam tubuh kita.